kok undang-undangannya Tegwi ya? Itu nama marga. Marganya apa Pak? Sao. Sao. Kebetulan kita ini obarabil atau blasteran. Ya. Tuh setiap lebaran ketiga pasti ini keluarga kita yang Hitachi. Hitachi ya pakai hitam tapi Cina itu. Tapi saya enggak ya, kita bicara yang sekarang. Jadi saya mohon mungkin melalui Pak Umar dan teman-teman yang lainnya, tolonglah kami ini diperhatikan, dalam arti jangan dianaktirikan wong kaki 5 oleh sapa toh. Jangan seperti itu. Kita contoh yang tadi Pak Umar katakan kayak Banjarnegara, dia punya tempat kuliner sampai 2-3 tempat. Dan tidak jauh dari alun-alun. Kok bisa? Itu kan itikat baik dari kepemerintahan yang betul. Ada. Ya kan? Ngomong apa Jajal? Kepinginnya ngobrol apa? Ngobrol bubur. Yang jelas gini, terima kasih Pak Yanto sudah datang di studio ini. Ya intinya sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol seputar ya sebenarnya inspirasi lah. Jadi sharing ya. Iya, sharing-sharing inspirasi, termasuk mungkin Pak Yanto melalui media ini bisa cerita-cerita Pak, bisa curhat. Curhat. Mestinya kan kadang-kadang ada masalah kaitannya karo kebijakan publik. Jadi sih boleh diobrolkan di sini itu masalah human interest, masalah bincang-bincang masalah kota Wonosobo bisa, terus misalnya masalah yang lain-lain. Tapi paling penting kita itu dalam pembicaraan ini tuh nanti bisa memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat Wonosobo. Pak Yanto, aslinya jenenge sapa sih Pak? Sugianto. Sugianto. Tapi nggak pakai Y. Sugianto. 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 Mulane kan terkenal ya. Sejak tahun berapa ning Wonosobo Pak? Mulai terkenal sebagai apa ya? Bakul bubur. Kalau jualan bubur itu ya setelah 2004 Pak Umar, setelah pasar terbakar. Dulu saya di pasar, alhamdulillah habis. Dodol apa Pak? Mbien Pak? Plastik. Dodol plastik. Berarti ono sing terus kayak adine ya. Kos 2000. Oh, iya. Kos 2000. Iya. Pak Yanto dodol plastik awale. Iya. Terus kobongan sing tahun piro nggih Pak? 2004. Habis bis ya. Bis total semua. Kayaknya nek sing kobong plastik tambah hule. Ya. Enggak cuma plastik masalahnya. Di dalamnya kan banyak blue band. Oh, margarin. Margarin itu kebetulan kita memang waktu itu habis menurunkan dari pabrik gitu. Ya kan itu jadi bahan bakar yang utama juga. Oh iya ya. Meleleh semua akhirnya habis ya. Tapi ono hikmah kan. Ya, setelah semua itu musibah, di balik musibah pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan cara apapun, kan selama kita mau bergerak, kita mau berkreasi kan gitu. Dodol bubur pertama kali siapa Pak sing Pak sing nyetuske ide apa Pak Yanto di sebelumnya kan di Bandung ya Pak? Saya di Bandung, saya merantau itu 24 tahun. Jakarta 10 tahun, di Bandung 14 tahun. Terus saya mengundurkan diri dari Indofood 2003, terus 2004 saya pulang, 2003 itu saya pulang jualan, alhamdulillah 1 tahun habis dilalap si jago merah. Oh, jadi memang ora digersake ya. Memang mungkin nggak boleh di pasar. Ora entuk ning pasar, entuke ning alun-alun. Ya enggak, malah justru enggak di alun-alun awalnya. Justru setelah kebakaran 2004 itu bulan apa ya? Juli misalnya. Itu saya dipikir kayak orang gila, tapi nggak gila, ya kan? Dipikir ya seperti itulah. Jadi setelah kebakaran ada sisa-sisa barang kita jual di jalanan waktu itu ya. Sempat dipindah alun-alun.
Alun-alun 3 bulan istimewa. Kobongan meneh, Pak. Jualan itu udah istimewa, melebihi waktu kita di pasar. Oh, gitu. Itu. Tapi cuma 3 bulan. Heeh. Lah itu habis lagi. Nah, iya kobongan. Terus di jalanan, Iya. di jalanan ya alhamdulillah drastis. Oh. Ya kan? Untuk beli lagi bahan aja kita harus cari uang lagi Gitu. untuk menambah omset gitu Iya. kan. Jadi selalu nombok ya. Akhirnya begitu pasar jadi, saya memutuskan buat apa saya di pasar. Iya. Toh 10 tahun lagi pasti kebakar lagi pikiran saya saat itu. Heeh. Tapi ternyata benar kan gitu. 2014 terbakar lagi, alhamdulillah saya nggak masuk. Oh, gitu. Ya, masuk lagi mungkin ya udah masuk RSJ. Ya. Nah, setelah kebakaran 2004 itu, saya keluar dari pasar. Saya bukan jualan bubur, Pak Umar. Total apa, Pak? Saya jual gorengan. Apa Tempe sih? kemul, Tempe kemul. pisang goreng, tahu isi. Heeh. Ya alhamdulillah rame. Kuwi sisih ning Jarak Sari, Pak? Apa Saya sudah di Jarak Sari. Saya pulang dari Bandung langsung Jarak Sari. Oh, langsung Jarak Sari. Oh. Walaupun bukan tanah kelahiran, ya. Saya kelahiran di Ayani, Iya. tapi kecil saya di Jarak Sari. Oh. Tapi nyong tak takon, Pak. Kok undang-undangannya Tegwi ya? Itu nama marga. Marga. Marganya apa, Pak? Sau. Sau. Kebetulan kita ini obarabil atau blasteran, ya. Jadi kakeknya Jawa dari Ketek, ya kebetulan ya alhamdulillah orang tenar di Ketek ya kan. Kalau buyute Mbah Hasbuloh, ya termasuk orang hebat di Ketek. Terus kebetulan bapak saya dapatnya dari istri dari RRT. Nah, dari RRT. Iya. Ya, mau gimana pun kan kita tidak bisa menghilangkan itu. Sini tuh orang ono wong Cina, Pak. Onone wong Indonesia, Iya, Pak. betul. Karena kita sudah warga negara Indonesia, Iya. ya kan. Tuh. Tapi untungnya ireng ya, Pak. Ya, saya kalau di kumpulan di Ketek itu setiap lebaran ketiga pasti ini keluarga kita yang Hitachi. Hitachi ya Nah, pakai. hitam tapi Cina itu. Tapi saya nggak masalah. Yang penting saya pribadi saya terhadap siapapun sama. Oke. Ya kan? Saya nggak memilah-milah memilih siapapun enggak. Iya. Dan saya dianggap seperti itu ya nggak masalah, memang iya. Ya kan? Masa kita mau menghilangkan siapa saya Cina mana enggak kan? Memang harus diakui kan apapun yang terjadi. Tapi kalau saya bilang itu loh kan nudui ngerti ora kayak Pak Yanto ke Cina loh. Ora ono sing ngandel, Pak. Ya enggak percaya. Nek istri saya dibilang Cina percaya. Nah, tapi malah Sunda ya. Sunda asli apa? Asli. Asli Sunda. Kalau di pasar sama saya itu istri pasti cik. Oh ngono. Manggil saya Mas. Ya wis sekarang sih sudah ndak ada lah istilah-istilah itu, semua juga sama. Nah, itu ya wis cerita Pak, mau pas lebar kobongan Pak, habis kebakaran terus ide pertama kali untuk kebakaran di pasar 2004 itu pindah ke alun-alun. Alun-alun terus kebakar lagi, pindah di jalan. Iya. Betulan. Setelah pindah di jalan pasar jadi, dodol gorengan mau ya. Saya pasar jadi mau masuk, itu saya berpikir ngapain saya ke pasar. Akhirnya saya buat gerobak. Buat gerobak sendiri itu 3 bulan. Nah, udah jadi gerobaknya. Padahal ngarepe Mbah Jamali kok ora njaluk tolong Mbah Jamali ngono lho. Alhamdulillah udah nggak punya uang Pak. Oh, Pak Umar. semono. Di tabungan tinggal 75 juta tapi kecil. Oh iya wis. Nah, itu loh. Terus akhirnya bikin gerobak 3 bulan selesai. Ya, itu juga masih prihatin. Gerobaknya dadi orang duwe as karo ban. Oh. Beli itu akhirnya dikasih uang beli ban sama as. Waktu itu 175. Iya. 3 ban 3, 2 depan belakang 1. Iya. Masih kurang Pak Umar. Enggak bisa beli kaca. Masuk melompong, ya. Jualan melompong yang beli kan enggak mau. Iya. Mau tidak higienis ya. Iya. Ya, terus akhirnya
orang tua ibu langsung ngasih uang 75.000 beli kaca. Oh. Sudah beli kaca, ada ban, bisa jalan, Ah. udah dicat dan lain sebagainya. Bingung mau jualan apa. Oh gitu ya. Masih bingung Pak Umar. Oh berarti itu awalnya nggak terkonsep dulu Pak, yang penting Tidak. gawe gerobak ngono lho Pak. Yang penting saya prinsip bikin gerobak, soal ambil jualan apa nanti pikir Oh, belakangan. ngono. Setelah jadi bingung mau ngapain itu udah Iya. bikin gerobak. Ya alhamdulillah. Terus kita coba jualan gorengan aja Pak. Padahal di depan Trio waktu itu sudah ada, ya kan? Iya. Sudah ada tukang gorengan, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita coba rezeki masing-masing. Ya alhamdulillah jalan. Jalan. Nah, Dan saya jualan gorengan itu kalau tempenya sama, tahunya saya pakai tahu pong diisi. Terus kalau pisangnya saya pakai pisang tanduk. Nah, yang bikin saya jadi rame karena tahu sama pisangnya. oh pisang tanduk itu. Dan pisang tanduk itu saya sistemnya sistem Vivo karena saya pernah bekerja di perusahaan Apa ke multi, Vivo ki apa ki? first in first out, yang masuk dulu, keluar dulu. Oh, priye kowe Pak? Priye ki maksudnya gedang sing model Vivo. Saya beli pisang tiap hari 2 tandan. Oh. Ini beli tanggal 1 saya gantung. Heeh. Besok tanggal 2 beli lagi 2. Oh, Tanggal ngono. 3 beli lagi 2 terus. Yang saya goreng yang tanggal 1 dulu. Oh, sing tanggal 1. Itu kan sudah keluar madu. Heeh. Nah, itu yang bikin saya jadi laku keras. Oh, berarti ono teknike ta Ya, berarti. karena ya itu pengalaman dari saya kerja. Oh, ngono. Karena saya dulu pernah megang QC dan lain sebagainya, jadi saya menerapkan walaupun itu sistem perusahaan besar, Iya. saya terapkan di usaha kecil saya. Oh, ngono. Gitu. Nah, terus bubure, Pak. Nah, Setelah itu gimana? setelah jualan gorengan sekian bulan, puasa Pak, kita masuk bulan puasa, aku iso puasa sedina ngempet, ya kan, rezeki alhamdulillah dapet, lumayan bisa nyekolahin anak lagi. Iya. Kok ora iso traweh? Oh. Itu yang gelo saya Pak. Heeh. Dan saya gelone pol. Jadi saya jam 3 berangkat, jam 4 duit ketampruk, ya, duitnya udah pada datang dari kantor-kantor, belum beres-beres, belum selesai. Tapi tarawih ora iso. Oh. Nah, itu yuk saya gelo. Karena saat itu saya ngaji di Mas Mangil, ngaji kitab. Iya. Kan yuk tak gelani. Iya. Wong iso ngaji, iso puasa, ya iso darusan, ora iso tarawih. Ora iso traweh. Nah, itu yang saya sayangkan. Akhirnya setelah hari raya, saya putuskan berhenti. Saya berhenti total jualan. Pulang saya ke Bandung. Saya belajar sama tukang bubur yang di sana ya top, yang satu hari saya 1 kintal. Oh iya. Saya belajar 1 minggu diajarin, akhirnya saya pulang mulai jualan lagi. Saya 2 on Pak Umar, Dodole jualan pertama. bubur 2 on, saya bayangin, ya kan dimakan sendiri aja habis, Iya. apalagi ngasih anak istri dah. Iya. Nah, alhamdulillah setiap minggu naik. Saya tanpa promosi sama sekali. Justru yang mempromosikan saya terima kasih masyarakat Wonosobo. Saya juga ikut promosi loh Pak Yanto. Mereka yang mempromosikan semua. Iya. Jadi mereka geduk tular. Bubur sana Pak Yanto. Enak. Alhamdulillah sampai sekarang pelanggan itu masih tetap setia. Walaupun saya tidak bisa ngasih apa, saya bisa ngucapin terima kasih. Disebut bubur Bandung ya memang asli Bandung Memang ya. Bandung. Tapi ono ya kadang-kadang sing udu Bandung tapi ngaku Bandung ya. Ya gini Pirang-pirang. Pak, sebetulnya kalau bubur Bandung itu lebih cenderung ke buburnya memang lemes. Oh, lemes. Tapi kental. Ya kan, karena akhirnya dikasih bumbu dan sebagainya. Tapi bumbunya kental, nggak encer. Oh gitu. Tapi berjalannya waktu setelah mungkin 10 tahun saya jualan sendiri tanpa kompetitor, muncul kompetitor, malah sekarang mungkin naik 20-30 ada Sudah kompetitornya. Tapi ya alhamdulillah sing terkenal ya, Pak Yanto. saya menang mapan. Ceritanya kalau pohon itu akar saya sudah nggak tahu sampai mana. Iya. itu. Dan yang penting saya jaga kualitas saja. Ya. Yes, beruntung Pak
Yanto sekarang kan ya setelah pasar terus perjalanannya yang begitu ya banyak cerita yang mengharukan tadi gitu. Yang akhirnya endingnya saya kabeh Pak Yanto ya bisa dikatakan ya orang yang cukup berhasil. Anak wis mapan kabeh Ya gitu loh. alhamdulillah. Termasuk juga rumah yang dulu nyewa toh Pak. Ya. Saiki wis duwe dhewe. Malah wis duwe piro Pak sih? Alhamdulillah sekarang punya 4. Nah, nah kan ning kono. Anak satu-satu sudah. Nih, waktu saya jualan plastik ini agak mundur sedikit. Iya. Waktu saya jualan plastik saya mengadopsi sistem di perusahaan saya kerja. Oh, Saya tetap pakai komputerisasi. oh gitu. Jadi barang yang habis apa saya pasti tahu. Hmm, Jadi begitu sales datang tinggal sodorin. Saya pesan ini. iya. Itu saya memang tak adopsi. Karena saya memang sudah disekolahin di sana ya kan. Ada ISO 9000 bahkan dan saya sudah disekolahin, saya sudah jadi trainer. Nah, enggak tak pakai kan sayang. Oh gitu. Walaupun perusahaan kecil cuma di Ya. pasar, di kaki lima ya kan yang berkutat dengan satpol itu tetap tak pakai. Oh, Gitu. no. Tuh masih ada boyonga angop Iya, ya kan kalau macan ngantuk. iya. Itu yang pertama jualan di situ Mbah Tarsono Mbah sama Tarsono. Mbah Subar. Terus muncul Mbah Surip. Mbah Surip. Terus ana Pak Yanto. Nah, kalau kita kan generasi keberapa? Ada harapan apa sih Pak Yanto untuk kedepannya gitu? Karena kan saya ngelihat kan saiki ora tertata Ya, gitu. Sementara Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, terus Banjar pun sekarang sudah ditata. istimewa. Nah nek Wonosobo Pak. Nah, justru itu Pak Umar. Ya, semenjak kita terusik dan terusir dari selatan alun-alun itu memang itu sudah menjadi aturan daerah ya. Apapun yang terjadi kita harus ikut. Iya. Ikutin aturan pemerintah. Tapi kita selaku pedagang kaki lima ya kan. Sebetulnya kalau kaki lima itu kalau dibahasakan itu kan tidak mangkal, Pak. Betul. Itu harus jalan, Pak. Didorong, nanti ada orang beli berhenti, dorong lagi. Itu kaki lima, Pak, sebetulnya, Pak. Nek kaki lima Pak iki, saya baca di internet loh Pak. Kan dulu pemerintah Belanda itu membuat aturan itu boleh berjualan tuh di depan toko minimal tuh 5 kaki Pak. Ya, Sering disebut dengan kaki lima. Iki ngluruske Pak ya, betul. Gitu loh. Saya tahu itu. Ah. Cuma bahasa di Wonosobo ya. Bahasa Wonosobo dari aparat pemerintah. Itu yang dibahasakan itu yang kita sendiri juga bingung. Itu loh. Iya. Bingungnya kenapa? Berarti kan kita harus jalan. Iya. Ada orang beli. Ya kan kalau kayak tukang mie tak tek tok ada manggil mang beli bikinin Mantep. jalan lagi. Nah, itu kan beda memang. Iya. Tapi asumsinya mereka yang duduk di Bagian bagian ketertiban. penertiban. Nah, bagian penertiban itu selalu mengasumsikan itu. Pernah saya bantah. Pernah saya bantah karena saya juga membaca itu yang Pak Umar tadi sampaikan, ya kan? Saya pernah membaca itu. Kok ini beda ya? Karena kita ini harus ikutin aturan pemerintah ya wis lah. Kita manut. Nah, tapi kita sebetulnya pedagang Wonosobo itu yang saya perhatikan semenjak saya jualan sudah 16 tahun sampai 17 tahun itu saya sangat bersyukur Pak Umar. Sebetulnya orangnya gampang-gampang. Iya. Gampang dimanut asal ya kan. Tidak asal gusur dan sebagainya itu. Contohnya waktu kita dipindah dari selatan alun-alun ya di utara gereja ke SMP, walaupun kita sempat ada ketegangan, tapi begitu aparat kepolisian dari Kodim tatap muka langsung di jalan, ya kita maklum, kita menghargai mereka pekerja, ya harus dituntut dari atasan, dari bupati dan sebagainya, kita manut mereka pada bantuin gitu ya. Tapi kan kita butuh solusi, solusi yang pasti, yang selama ini terkatung-katung ya kan. Maksudnya terkatung-katung gini, pernah ditawarin di Madusari. Nah, padahal saya insan olahraga, khususnya sepak bola. Wong punya lapangan api-api, kok gawe pasar, gitu. Apalagi mau dibuat kuliner.
kan nggak pas. Iya. Nah, saya pengen pemerintah yang sekarang lah ya, kita bicara yang sekarang. Jadi saya mohon mungkin melalui Pak Umar dan teman-teman yang lain, tolonglah kami ini diperhatikan dalam arti jangan dianaktirikan wong kaki 5 wis apa toh. Jangan seperti itu. Kita contoh yang tadi Pak Umar katakan kayak Banjarnegara, dia punya tempat kuliner sampai 2-3 tempat, ya kan, dan tidak jauh dari alun-alun. Kok bisa? Itu kan itikat baik dari kepemerintahan yang betul. ada. Iya. Ya kan, terus Magelang, alun-alun sampai dipotong yang sebelah utara kok untuk kuliner. Berarti memang pemerintahnya, DPR-nya, ya kan, semua pro rakyat. Terutama ke pedagang kaki 5. Ya. Nek alun-alun yang ora setuju, Pak. Saya alun-alun, Pak. Nek alun-alun ojo lah, Pak. Alun-alun Wonosobo itu alun-alunnya paling cantik loh, Pak, di Jawa loh, Pak. Di Jawa Tengah memang paling bagus. Saya tidak minta di alun-alun, Pak Ojo, Umar. Pak. Ini saya membahasakan ning sekitar Banjar di dekat alun-alun. Iya. Ya kan, tidak sekitarnya tapi dekat alun-alun, tidak jauh itu loh. Jadi orang mau olahraga, mau makan, jalan kaki nyampe. Betul. Yuk kayak Temanggung itu malah saya lebih salut. Alun-alun diketok kayak kuliner toh. Iya. Itu lebih hebat lagi. Tapi kita nggak minta seperti itu. Tapi taruhlah di tempat yang proporsional, yang memang tidak jauh dari alun-alun. Masa mau kuliner mau ditempatin di Mendolo, wong olahraganya di alun-alun. Nah, kan nggak pas. Di Madusari olahraganya di alun-alun. Dimanapun namanya alun-alun, di kota manapun yang saya pernah nyampe, itu pasti sekitarnya ada pedagang walaupun tidak dekat situ. Jadi olahraga capek, pengen ngombe, laku sithik, tuku wedang, jalanlah masuk alun-alun lagi jalan. Ya, permohonan kami selaku perwakilan pedagang ya, Mas Afif boan ya, tak dongakne, terus duwe krentek sing tenanan. Kita ditempatkan ya yang manusiawi yang kira-kira saya usul ada, Pak. Entah usulan saya itu bisa diterima atau tidak. Padahal bagus sekali, Pak. Dimana saya itu? Orang bodoh, ya, orang awam yang tidak tahu politik dan lain sebagainya. Nek ideanya kok penjara yang dipindah, Pak. Itu tidak tepat, Pak, penjara di kota, Pak. Oh iya. Penjara itu di pinggir desa, mbruh nindi, ngono to. Ning alas, ning hutan. Ya gak selalu di hutan tapi di pinggiran kota. Bikin yang lebih luas, yang penampungnya bisa lebih luas. Itu go kuliner pasipol, Pak. Melakukan alun-alun cepat. Itu harapan, itu usulan. Itu saya memandang dari segi pandangan saya. Bukan pandangan pemerintah dan tim. Gitu. Ya memang ya begitu, Pak. Jadi justru kami ini kepingin mendengar beberapa keluhan-keluhan lah artinya dari masyarakat siapapun itu, dan masing-masing juga punya hak untuk mengemukakan pendapat, ide gitu loh. Jadi terkait dengan tadi tata kelola lah, bahwa pedagang-pedagang yang ada di alun-alun ini tidak serta-merta sebenarnya tadi sebagai kaki 5, tapi ini ada sebagai penguat ekonomi, Pak. Dan di masa pandemi itu justru Indonesia itu dianggap bisa bertahan itu bukan pabrik besar, Pak. Justru malah UMKM ini, termasuk pedagang-pedagang ya kecil-kecil ini yang bisa mengangkat perekonomian. Apalagi ya tadi kalau tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan sebuah akses yang memang bisa untuk mendukung. Mungkin gini, Pak Umar. Kalau masalah kaki 5 ya, memang pelik sebetulnya. Pelik karena memang diapain pun kan memang sulit. Karena berkembangnya kayak jamur di musim hujan. Satu pergi udah nggak jualan, yang datang 2-3. Nah, kan. Itu memang pemerintah, saya tahu persis pusingnya pemerintah seperti apa. Itu loh. Pol kayaknya. Saya memahami apalagi seorang bupati anake sak kabupaten pirang juta ya. Njaluk kabeh. Beda-beda. Jangankan perorangan lah. Nek kelasé Pak Bupati, yuk setiap kecamatan njaluk wis mumet apane kelurahan toh. Apalagi sampai RW apa. Itu enggak mungkin tertangani. Tapi kan paling tidak dengan
bahasa saya selaku pedagang kaki lima Pak Umar. Saya bangga Pak Umar. Nah, saya jadi direktur kok. Iya. Saya jadi GM. Heeh. Nah, bener nggak? Saya pengusaha. Saya juga kuli. Ya kan? Satu orang bisa punya jabatan banyak Pak Umar. Iya. Tapi yang saya garis bawahi satu Pak. Apa? Ini maaf ngomong sama pemerintah ya, maaf, terutama pemerintah Wonosobo. Ya kita tahu persis Wonosobo seperti apa. Pabrik tidak ada, Betul. tidak banyak, Iya. 1 2 bisa dihitung dengan jari 10 kayak itu Pak. Iya. Nah, ini bahasa saya loh ya, bukan mengecilkan pemerintah Wonosobo enggak. Justru dengan adanya UMKM kayak saya, itu kan dia bisa menampung karyawan. Setiap UMKM satu aja, kalau ada 100 orang dientaskan Pak. Betul. Yang pemerintah tidak bisa memberikan tempat untuk masuk ke perusahaan dan lain sebagainya. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu yang Pak Umar tadi katakan, berarti kita kan juga ikut mengentaskan orang-orang yang belum bisa bekerja untuk bisa menjadi pekerja walaupun secara harfiah. Ya, ini yang saya tahu Pak. Mereka kerja di kaki lima, nyuci mangkok, nyuci piring dan sebagainya. Dia sendiri kadang merasa hina, maaf ngomong. Tapi kalau gaji Pak, nek timbang kayak Rita, kayak yang perusahaan-perusahaan yang ada gede di kaki lima Pak. Iya. Kaki lima itu mama tolonglah, maaf ngomong kadang minimal ya, saya 4 jam gaji 50. Makan, rokok, jajan, semua tanggungan saya. Iya. Gede mana kalau sama Rita? Cuma mereka pakai seragam gagah, ayu, ganteng. Bersih. Gajinya cilik Pak. Nek dihitung bulanan. Iya. Kaki lima memang kotor Pak. Tanpa seragam. Ya kadang-kadang yang. Nah kalau sekarang perbedaannya Pak. Satu Pak, ini adanya dampak pandemi toh. Berarti ada pandemi itu pariwisatanya agak sedikit ya lesu. Ya. Berdampak enggak Pak? Itu bisa dibilang dampaknya signifikan Pak Umar. Sampai berapa persen Pak? Kalau ini kita bicara ada COVID. Dari Maret terjadi peledakan COVID tahun kemarin 2020 sampai Mei 2021. Iya. Ya. Kalau Maret 2020 karena ibarat perantau masih bisa pulang ke kampung, walaupun ada lockdown, ada portal, itu lebih ramai Pak. Masih ramai Pak. Ini kita bicara pandemi ya. Sekarang sama masih ada pandemi. Tidak ada lockdown, tidak ada portal di desa-desa, di kampung-kampung. Wonge ora do bali Pak. Sing bali duite. Nah, saya berpikir contoh nih matematika saya. Ini bahasa saya pakai matematika Pak. Karena bahasa uang, ya kan. Pak Umar punya anak 2 apa 3. Sudah dewasa, sudah nikah, merantau. Ini maaf ngomong, ini contoh kasus. Karena nggak boleh pulang, pemerintah mengatakan sing bali duite bae. Ya. Iya. Wong ora sah bali. Sing penting duite bali, wong tuane seneng. Betul. Sakui Pak. Seneng tanpa duit, tapi susah ora ketemu. Nah, yang susah lagi pedagang, Pak. Matematikanya gini, Pak. Kenapa saya bilang matematika? Pak Umar sama istri, anaknya pada merantau. Maaf, ini contoh ya. Hari-hari makame tempe kemul sambal gosreh. Ya. Kesukaan. Iya. Ya. Punya anak 3 merantau, nggak boleh pulang. Sebelum ada kata-kata nggak boleh pulang, di lockdown sama pemerintah, mereka kirim sama Pak Umar masing-masing 10 juta. Pak Umar punya lebaran 30 juta akeh ya Pak. Oke. Anaknya iso bali Pak. Bakul entok sing mangone nek bali tak tukono entok loro telu, tukono daging 2 kilo. Duite kelong to Pak? Iya. Ke pedagang to? Iya. Itu pedagang yang besar. Iya. Nek ke pedagang kaki lima kayak saya, kalau mereka pulang
Pak Umar biasa di rumah sama ibu. Heeh. Mangane sambel gosreh. Iya. Anake do teko kabeh. Isuk gasi to. Ah, Bu, Pak, nggih sonten ampun masak nggih. yo Yo jajan. kala-kala tuku bebek slamet. Ah, Apa tuku mie ongklok aku kepengin diterke ya, Bu, Pak. iya. Sekarang anak 3 punya anak satu-satu. Ya. Sama suami istri. Berarti berapa? Satu keluarga 3. Iya. 9 orang tambah 2. 11 orang sama orang tuanya. Lah nek tuku mie ongklok pasti wong 11 toh. Iya. Nah, ekonomi jalan toh. Iya. Tuh, itu matematika saya seperti itu Pak Umar. Jadi kalau duitnya yang pulang Pak Umar ya mangannya sambal gosreh, kalau tempe kemul. Tetep duitnya Ya. kadang-kadang dicelengi malah nggo bangun rumah. Ya, karena memang mau beliin siapa, Pak? Nah, Ya iya. mau dibeliin siapa? Heeh. Anakku seneng entok, seneng daging kambing. Tak tukokno sing maem sapa? Sopo? Nah, kan mending aku maem sambal gosreh, wong Nah, aku senenge kuwi Lah ngono. iya sih. Nah, duitnya utuh di Bener. bank. Iya. Ya kan? Ya. Pedagang kaki lima dan lain sebagainya, hotel, pariwisata, nggak terima apa-apa, Pak. Nah, Kemarin tuh ada temen Grab cerita ke saya gitu. Mas nek tahun ini gitu maksudnya. Luwih rame biyen pas lockdown iya, daripada Semua. saiki. Kenapa gitu? Apa duitis pada entek ya ngono. Biyen wis pada entek, saiki enggak. Ya biasa saya Ah. itu. Mereka dulu ternyata boleh itu ya. pulang, ya walaupun di Oh. lockdown, tapi kan mereka pulang bisa sungkem. Orang tua bisa blojo. Jajake ya, Nah, jajake. Padahal Jajake karo walaupun ngecekin ti- jajan ta. Walaupun tidak bisa keluar waktu Iya. itu, kadang-kadang Bu, aku pengen mie ongklok, aku pengen bubur ayam, Ah. aku pengen tahu kupat. Hmm, Ya wis, Grab. Ada. iya. Nek orang mangkat dhewe, Iya. ya toh, dengan jalan kaki wong 7 aja metu kampung. Iya. Nek jalan kan boleh. Mlaku dhewe wong siji, ning omah ana wong 20 tuku 20. Nah, kan Oh. ekonomi jalan. Iya. Gitu. Ya. Ya wis gitu aja Pak Yanto tadi ngobrol-ngobrol kan kesimpulannya pokoknya Pak Yanto secara tidak langsung menginspirasi kita dari tadi pasar terbakar beberapa kali terus jualan tempe ada permasalahan akhirnya menemukan passionnya dan terkenal sebagai Pak Yanto Bubur Bandung ya. Semakin sukses Pak Yanto Amin. bersama anak cucu dan Amin, keluarga. amin.